bersama bisa melewati ini semua. Tuhan sayang kita semua. Jangan pernah menyerah dan tetap percaya, semuanya pasti baik. Kami persembahkan lagu ini untuk semua anak sekolah minggu GKI. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya semuanya, ketemu lagi hari ini. Udah 1 minggu kita gak bareng-bareng, hari ini kita mau nyanyi dan menari sama-sama supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah hari ini kita tidak lupa untuk buka dulu ya dalam doa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ambil sikap yang rapi supaya kita membuka hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami sudah datang ke hadirat-Mu untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Ya Tuhan, mungkin ibadahnya nggak bisa bareng-bareng di satu tempat. Tapi hari ini ya Bapa, kami tahu Engkau tetap baik kepada kami dan Engkau tetap menyediakan waktu untuk kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hati yang benar-benar ingin dan rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi di-cut doanya.
Ya, sama-sama Bang. Terima kasih. Aku suka berdoa kok, nggak apa-apa. Hah? Pulang nggak? Wow, puji Tuhan. Yuk. Nah, jadi udah lanjut ya. Lanjut, oke. Nah, jadi hari ini kita akan mulai dengan pujian pertama kita. Sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kakak, di sini ada Kak Karen, ada Kak Epi udah bangkit berdiri. Jadi adik-adik Kak Karen aja untuk semuanya bangkit berdiri. Ya, goyang-goyang. Hari ini kita mau menggerakkan badan kita. Nah, siapa yang tahu lagunya ini? Tanganku ke depan. Coba mana tangannya? Ke depan, ke depan. Nah, tanganku ke belakang. Buat yang paling jauh ke belakang. Nah, kayak Naruto gini nih. Nah, oke. Tanganku ke depan lagi. Oke, terus digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang. Asik, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sambil bertepuk tangan. Oke, ya, tepuk tangannya. Akhirnya kan puji Tuhan bersama-sama. Nah, jadi semuanya harus menggerakkan badannya supaya enggak kaku-kaku. Mungkin seharian ini cuman duduk, tidur, makan ya. Pokoknya sekarang harus berdiri, goyang. Nanti kalau Kak Karen suruh tangan yang bergerak. Kalau suruh kaki, kakinya yang bergerak. Nah, nanti Kak Karen suruh apa lagi yang bergerak. Nah, kita ikutin nyanyi sama-sama ya. Oke, ayo Bang, kita mulai ya. Tua, gampang. Tepuk tangannya dulu ya. Tepuk tangannya, goyang badannya ya. Siap tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya, tangan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggulnya. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepalanya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan. Putar-putar, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Yeay. Udah pada gerak belum semuanya? Kepalanya udah pusing belum digerak-gerakin? Kayak pinggangnya udah kan, gak ada yang encok-encok, pegel-pegel. Oke, sekarang kita mau nyanyi satu lagi lagu yang seru abis, gak boleh duduk dulu. Kak Karen serahin ke Kak Epi, silakan Kak Epi. Oke, terima kasih Kak Karen. Yuk kita semuanya masih berdiri, masih semangat. Bilang kiri kanannya, bilang papa mamanya, kakak adiknya bilang semangat ya, semangat. Oke, kita akan angkat satu lagu pujian, judulnya Markas Setan. Kita akan hancurkan markas setan. Nah, kayak tahu pasti semua adik-adik tahu lagunya. Nah, kalau kita dibilang nanti anak sekolah minggu, nyautnya gimana? GKI. Kurang kenceng. Sekali lagi, anak sekolah minggu, GKI. Saksinya Tuhan. Oh yes. Oke, udah semangat ya? Yuk kita sama-sama angkat lagu pujian ini buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, ayo jangan di tempat semuanya. Laskar-laskarnya Kristus. Angkat kakinya, Kak Ebi bisa lihat dari sini. Yang ngangkat kaki, yang kakinya nggak gerak. Ayo semuanya. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar. Bawa gitar dan kecapi.
kayaknya ada yang salah ya. Kalau misalnya pedang di tangan, masa bunyinya dor ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ganti ya, kita membawa pistol di tangan, bikin kacau setan, baru bunyinya dor. Gitu. Salah ini lagunya ya. Kita ganti, enggak apa-apa, oke? Nanti kalau misalnya Kak Epi bilang, ada iblis di depan, tembak dor. Kalau ada iblis di belakang, dor. Oke, ada iblis di sebelah kanan, dor. Jangan lupa ditembak iblisnya ya. Oke, yuk kita sekali lagi angkat pujian ini buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya, jangan di tempat, gerak. Semuanya siap, yang lantang suaranya. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Siapa? Akulah pahlawan. Oke. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Semangat semuanya ya. Anak sekolah minggu GKI, saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah minggu GKI, saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pistol di tangan, bikin kacau setan. Yo, sekali lagi dari awal, kurang semangat, bisa lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Mari semuanya jangan di tempat. Semangat ya. Maka setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Yang kencang. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Ada di rumah suaranya. Anak sekolah minggu GKI, saksinya Tuhan. Oh yes. Anak sekolah minggu GKI, saksinya Tuhan. Oh yes. Membawa pistol di tangan, bikin kacau setan. Membawa pistol di tangan, bikin kacau setan. Oh, sekali lagi. Membawa pistol di tangan, bikin kacau setan. Berikan pilihan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang kiri kanannya, terima kasih buat semangatnya ya. Makasih ya Terima kasih, semuanya. terima kasih. Oke, yuk. Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah, silakan duduk adik-adik semuanya, papa mama silakan duduk. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan masuk dalam hadiratnya, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Yuk, KIP minta semuanya anak-anak sekolah minggu tunjukin sama papa mama apa sih yang udah diajarin sama kakak-kakak selama ibadah sekolah minggu. Gimana cara menyembah Tuhan yang baik dan benar. Tutup matanya, lipat tangannya. Kakak-kakak kelas Pratama, kalau sudah bisa nanti angkat tangannya saat menyembah ya. Yuk, kita masuk hadirat Tuhan. Sebelum itu kita mari satu dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, kami tahu Tuhan, kami percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami. Walaupun kami nggak sama-sama ada di gedung gereja kami saat ini, tapi kami bersuka cita karena kami bisa tetap sama-sama beribadah. Engkau berkati buat semua adik-adik sekolah minggu, papa mama yang ibadah bareng-bareng. Engkau berkati bila ada hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan juga kami akan mengerjakan kreativitas, supaya kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat penyembahan kita, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat penyembahan ini sekali lagi dari awal. Bapa Engkau baik. Amin Tuhan. Bapa Engkau baik.
angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. KP undang sekali lagi ada adik sekolah minggu, papa mama, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat penyembahan sekali dari awal. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas kami. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk masuk, untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu Kasar Linda, Engkau berkati supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati semua anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang menonton. Terima kasih Tuhan Yesus, kami patahkan setan kau iblis penipu yang membuat kami tidak fokus, tidak bisa menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi bersama dengan Kasar Linda. Tadi adik-adik kita sudah memuji, menyembah, dan tiba waktunya saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hatimu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami lagi akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkati kami, pimpin kami, supaya kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah puji Tuhan adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan dengan tema setia hal yang kecil. Nah adik-adik, kenapa sih kok Kasar Linda hari ini mau menyampaikan tentang setia hal yang kecil? Nah ini nih adik-adik ya, yang kadang-kadang kecil itu adalah sesuatu yang selalu dilupakan. Tetapi ternyata itu sangat-sangat penting. Dan hari ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya setia dalam hal yang kecil itu adalah yang pertama seturut dengan firman Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya. Nah kemudian yang kedua, kenapa Kasar Linda akan menyampaikan tentang setia dalam hal yang kecil adalah karena Tuhan, apalagi kita adik-adik sekolah minggu, harus menjadi orang yang berkualitas. Dan itu tidak bisa langsung, harus dimulai dari latihan-latihan yang kecil. Haleluya. Nah sekarang kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi pendukung dari firman Tuhan hari ini. Kita buka Alkitab kita adik-adik dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat ke-10. Adik-adik bisa lihat tayangannya di depan ini. Kita baca sama-sama ya adik-adik dengan suara yang baik ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi adik-adik kita ulang ya, supaya ini bisa menjadi rema bagi kita. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ya, apa arti dari setia hal yang kecil? Kita lihat selanjutnya. Ya, di sana yang pertama dikatakan bertekun dimulai dari yang sederhana atau kecil. Nah adik-adik, setiap hari ya untuk kita berlatih untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Ya, contohnya di rumah. Kita diberikan tanggung jawab, pasti mama papa tidak langsung suruh kita untuk kita cuci baju. Tetapi mama papa kita akan melatih kita dimulai dari membereskan tempat tidur kita sendiri. Benar nggak? Ya, kemudian mungkin mencuci piring kita sendiri setelah kita makan. Ya, tidak mungkin langsung disuruh ya adik-adik mengelap kaca yang tinggi-tinggi. Karena tubuh kalian mungkin belum setinggi itu. Ya adik-adik, jadi dimulai dari latihan yang kecil dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya arti setia hal yang kecil adalah usaha atau perbuatan yang harus dilakukan. Maksudnya apa? Nah adik-adik, di sini maksudnya adalah bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita tidak bisa dengan cara yang instan. Gak bisa cepat, gak bisa langsung demikian saja. Ya, semua yang mau kita inginkan itu tidak bisa terjadi demikian saja, tetapi harus ada tindakan untuk meraihnya. Ya, harus ada perbuatan yang harus kita lakukan di samping, yaitu melakukan doa. Nah, seperti adik-adik, kalau Kasar Linda tanya, apa sih doamu, apa sih yang menjadi kerinduanmu di hadapan Tuhan?
Adik-adik selalu bilang, Kak aku pengen pintar Kak. Terus untuk jadi pintar, apakah cukup hanya berdoa? Tidak, tetapi harus latihan, belajar bukan karena mau ujian, tetapi karena sering mengulang pelajaran-pelajaran itu. Haleluya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan lihat lagi contoh ya. Mama papa bisa bantu memperhatikan adik-adik sekolah minggu di rumah ya, supaya adik-adik juga boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan lihat contoh adik-adik, contoh dari Alkitab. Ya, yang pertama contoh yang akan Kak Sarinda sampaikan di sini adalah Yusuf. Nah, adik-adik pasti sudah tahu siapa Yusuf. Nah, Yusuf anak dari ayahnya. Nah, adik-adik tahu siapa ayah Yusuf? Ayo, siapa? Ya, ayah Yusuf adalah Yakub. Ya, Bapak Yakub, Bapak orang Israel. Nah, umat Tuhan ini ya adik-adik, umat Tuhan pada waktu dimulai dari bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub. Nah, kita akan lebih jauh lagi tentang Yusuf, ya. Adik-adik, Yusuf adalah anak kesayangan dari ayahnya, ya. Tetapi adik-adik suatu waktu abang-abangnya iri kepada Yusuf. Sehingga akhirnya abang-abangnya menjual Yusuf menjadi budak di Mesir, ya. Dan kemudian akhirnya Yusuf menjadi pembantu di rumah Potifar. Bayangkan adik-adik, dari anak kesayangan jadi pembantu, ya. Tetapi adik-adik, betapa Yusuf seorang orang yang rajin dan jujur bekerja, ya, di rumah Potifar. Kenapa? Karena dia suka belajar dan lebih dari itu dia pun adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia suka berdoa. Dan akhirnya Yusuf menjadi kepala atas para pembantu di rumah Potifar. Tapi adik-adik, suatu yang bagus sudah terjadi atas Yusuf di rumah Potifar. Tetapi kemudian akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf masuk ke penjara. Ya, gambar selanjutnya. Yusuf masuk ke penjara adik-adik. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Ya, Yusuf dalam keadaan di penjara dia menjadi orang yang lemah, tetapi dia tidak menjadi lemah. Dia terus bertekun di penjara, dia bertekun di dalam doa. Sehingga suatu waktu Raja Firaun memanggil Yusuf untuk datang ke istana. Ngapain ke istana? Ternyata adik-adik, Yusuf dipanggil ke istana untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Nah, singkat cerita adik-adik, lalu Firaun ya mendapatkan arti dari mimpi yang dia terima. Kemudian Raja Firaun minta supaya Yusuflah yang akan melakukan sesuatu untuk kebaikan bagi Mesir. Dan akhirnya adik-adik, Yusuf di istana Mesir, dia menjadi orang kepercayaan dari Raja Firaun. Ya, dia diberikan kehormatan. Haleluya. Kenapa bisa terjadi? Karena Yusuf bertekun. Ya, Yusuf tetap berdoa dalam segala kondisinya. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan lihat lagi contoh yang kedua. Ini juga contoh yang sesungguhnya adik-adik sudah sering sekali mendengar ceritanya. Yang kedua adalah tentang Daud. Adik-adik pasti sudah sering dengar, tapi Kak Sarina mau tanya nih. Adik-adik, tahu nggak siapa ayahnya Daud? Siapa? Ada yang tahu? Ya, ayahnya Daud adalah Isai. Nah adik-adik, Daud itu setia, ya, Daud setia. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya Isai. Berapa ekor? Ada yang tahu? Hanya 2 atau 3 ekor saja. Haleluya, sedikit ya. Tapi adik-adik, Daud bertekun, dia setia melakukannya. Ya, walaupun hanya 2-3 ekor, tetapi begitu ada beruang, ya, gambar selanjutnya dia lihat, ada beruang, ada singa datang mau menerkam ternak-ternaknya itu. Maka dengan secepat kilat, Daud tidak segan-segan untuk membunuh si beruang dan singa itu. Sehingga tidak bisa memakan ternak daripada ayah Daud. Haleluya adik-adik, keren gak tuh? Ya, padahal binatang-binatang itu lebih besar badannya daripada Daud. Tapi Daud berani, ya, dia mengambil jenggot dari singa itu, lalu memelintir dan memutar-mutarnya, lalu melemparkannya sampai dia mati. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus,
Kenapa bisa itu terjadi? Karena Daud, ya ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya, dia sambil mengembalakan domba dan sambil bernyanyi memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Nah kemudian adik-adik, ya ini sesuatu hal pengalaman Daud dalam menghadapi singa dan beruang. Dan suatu waktu kemudian ayah Daud menyuruh Daud untuk pergi ke bertemu dengan abang-abangnya yang ada di tempat berperang, ya. Karena bangsa Israel pada waktu itu berhadapan dengan Filistin, ya. Dan adik-adik pada waktu Daud sampai di tempat itu bertemu dengan abang-abangnya, dia melihat tampil seorang raksasa besar yang bernama Goliat. Dia menantang prajurit dari Israel. Dia menantang untuk berperang satu melawan satu. Bahkan dia menghina, ya, menghina pasukan Tuhan Israel. Wah, begitu Daud dengar itu, dia hatinya tersinggung. Dia marah. Kenapa Goliat berani sekali menghina pasukan Israel? Ya, pasukan yang gagah perkasa, pasukannya Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, karena Daud memiliki pengalaman, ya, lalu dia dengan berani tampil. Dia percaya kalau Tuhan menyertai Daud untuk mengalahkan singa dan beruang, maka dia pun bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Dan benar saja adik-adik, apa yang dilakukan oleh Daud, dia berperang, dia maju menghadapi Goliat. Dan selanjutnya yang terjadi adalah kita lihat, ya, bagaimana Goliat mati dikalahkan oleh Daud, ya. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, tidak sampai di situ penyertaan Tuhan, tidak sampai di situ bagaimana Daud itu setia terus. Adik-adik, sampai kemudian Daud juga berperang bersama dengan Raja Saul. Ya, kemanapun Daud berperang, karena dia percaya Tuhan, karena dia terus berdoa kepada Tuhan, maka dia mengalami kemenangan atas setiap peperangannya. Haleluya adik-adik. Nah, dua contoh dari tokoh Alkitab sudah kita pelajari hari ini, ya, sehingga akhirnya kita melihat khususnya Daud, dia diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel. Nah, adik-adik, apakah lewat dua kisah ini kita diberkati? Saya Kak Sarinda percaya bahwa adik-adik pasti diberkati. Dan kita pun termasuk Kak Sarinda juga mau meniru mereka. Setia, walaupun sulit, banyak tantangan, banyak yang gak suka, tetapi tetap maju tidak menyerah. Nah, bagian akhir dari pelajaran ini, ya apa dong yang harus kita lakukan untuk kita tetap setia, ya, dalam hal yang kecil? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya, di mana saja, ya, kita setia lakukan hal yang kecil, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di gereja. Contohnya adik-adik, ya, ketika suatu saat ketika kita ada di sekolah, lalu kita menemukan sesuatu di lantai, ada sampah, ya, ada sampah. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita lewatkan begitu saja? Tidak. Sebagai orang yang setia melakukan yang kecil, maka kita akan pungut sampah itu lalu buang ke tempat sampah. Ya. Kemudian hal yang kedua yang akan kita lakukan, tetap kerjakan hal-hal yang sepertinya sepele atau tidak dilihat atau dipuji orang. Ya. Ibaratnya adik-adik, apa yang kita lakukan ini, ya, itu pasti akan berguna. Ya, karena adik-adik, ya, yang kita lakukan itu ibaratnya seperti kita sedang membangun pondasi, ya, bangunan yang besar, yang megah, ya, pasti ada pondasi di bawahnya yang tidak kelihatan, ya. Jadi adik-adik, ketika kita melakukan yang kecil, kita akan menghasilkan hal yang besar. Seperti juga adik-adik, doa kita. Doa adalah pondasi. Doa suatu hal yang tidak terlihat, ya, tetapi Tuhan lihat. Jadi adik-adik, mari kita mulai segala sesuatu dari doa. Ya, adik-adik, tidak perlu harus diingatkan oleh mama papa, tidak perlu harus diingatkan oleh kakak sekolah minggu, tetapi hati kita mau melakukan hal yang mulai dari yang kecil, yaitu doa. Nah, yang ketiga adik-adik, tidak mencari hati manusia. Jadi bukan karena aku berdoa nanti ditanya sama kakak sekolah minggu, nanti ditanya mama papa. Tidak adik-adik, tetapi karena memang kita mau melakukannya, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, yang keempat adik-adik,
rajin dan bertanggung jawab. Haleluya. Ya, mengerjakan yang kecil bukan berarti asal-asalan. Tidak, tetapi kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kelima, ya, berani berkorban. Ya, berani berkorban seperti tadi hal yang kecil kita lakukan memungut sampah, ya, sedangkan tangan kita sudah bersih. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya setelah kita buang sampah itu, lalu kita akan harus mencuci tangan kita lagi. Haleluya, ada sedikit pengorbanan. Nah, kemudian yang keenam, kesetiaan pada hal kecil membuat kita punya pengalaman untuk melakukan hal-hal yang lain. Seperti Daud, dia setia melakukan hal-hal yang kecil. Dimulai dari dia berani mengalahkan singa dan beruang. Kemudian dia berani lebih lagi untuk mengalahkan Goliat. Karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia sanggup, dia bisa melakukan segala hal. Nah, yang terakhir adik-adik, yang harus kita lakukan adalah dengan setia pada hal kecil, ada kesempatan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya. Ya, dengan setia pada hal kecil, ada kesempatan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Artinya ada berkat lagi yang akan kita terima. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita lakukan firman Tuhan ini dengan setia ya. Maka tiba waktunya kita pasti menerima yang baik. Haleluya. Baik, nah selanjutnya adik-adik kita akan melanjutkan yaitu dengan kreativitas. Nah, Kak Sarinda berharap adik-adik sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Yuk sekarang kita akan membuat kreativitas. Kreativitas kita adalah membuat mahkota. Oke, nah adik-adik kita akan mulai kreativitas kita. Yang pertama ya kita siapkan kertas karton atau kertas kotak bekas susu atau kertas bekas goodie bag atau juga adik-adik kertas map ya, kita gunting dengan ukuran panjangnya itu 22 cm ya, panjangnya 22 cm, kemudian lebarnya ini adalah 8 cm. Sudah ya? Ya, sudah ya? 22 cm, kemudian 8 cm. Nah, lalu adik-adik di dalamnya ini coba digaris seperti ini ya. Jadi ada garis ya yang ukurannya seperti ini. Kelihatan ya adik-adik ya. Di sebelah sini 3 cm, kemudian yang di sebelah sini 5 cm. Ya, sudah? Nanti adik-adik buat ya dengan penggaris tentunya ya diukur. Oke, selanjutnya alat yang perlu disiapkan adalah yang kedua gunting. Gunting ya adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adalah lem. Selanjutnya yang harus disiapkan adalah kertas berwarna. Ya, kertas berwarna atau kertas origami ya, minimal disiapkan ada 3 warna seperti ini ya. Ini nanti digunakan untuk menghias mahkotanya. Dan selanjutnya adik-adik ya disiapkan lagi boleh benang wol, boleh pita, boleh juga karet gelang ya. Kemudian adik-adik untuk pendukung ya, Kak Sarina minta adik-adik coba siapkan juga penggaris, demikian juga pensil ya. Oke, kita mulai ya. Baik, yang pertama kita akan ya, kalau sudah selesai dibuat seperti ini ya, sudah dikasih garis ya 3 cm dan 5 cm. Sudah ya. Oke, lalu adik-adik ditarik garis. Kemudian sekarang kita lanjutkan, kita akan membuat segitiga di dalam yang 5 cm ini ya. Kita akan buat segitiga seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan buat segitiga. Coba adik-adik nanti dicoba saja, coba ambil garis tengahnya. Tengah-tengahnya itu ada segitiga yang paling besar. Kemudian di sebelah kiri kanannya ada segitiga yang kecil. Bisa ya pakai penggaris supaya agak-agak lurus. Nah, sudah. Nah, kalau adik-adik sudah membuat seperti ini,
segitiga, ada 3 segitiga. Yang pertama yang di tengah-tengah itu besar, kemudian yang di kiri kanannya itu lebih kecil. Sekarang kita akan gunting segitiga ini. Begini ya adik-adik, nah sudah selesai digunting. Sudah sama? Oke, nah sekarang karena sudah selesai kita akan menghias ya. Kita akan menghias ya bagian depan ini ya dengan kertas berwarna atau kertas origami ya. Nah adik-adik untuk hiasannya kalian terserah bebas mau yang warna mana dulu ya yang buat menghias. Tapi semua akan dihias. Nah, Kak Sarinda punya contoh hiasan seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, hiasannya seperti ini adik-adik ya. Nanti bisa bentuknya segitiga, bisa segi 4, tidak beraturan ya seperti ini. Nah, atau adik-adik kalau mau seperti ini atau bisa juga nanti bentuknya bola-bola. Seperti itu. Nah adik-adik kreativitas adik-adik mau seperti apa bentuknya. Oke ya. Kita coba ya sambil buat ya. Setelah digunting, kita tempel ya adik-adik. Tuh, sudah jadi satu ya. Ya, kemudian sebelah-sebelahnya lagi dan kemudian bawahnya ya. Gak usah harus sampai penuh ya, tapi terlihat ada hiasannya. Sudah kelihatan ya adik-adik. Nah selanjutnya kita hias lagi yang di bawahnya. Ya kita akan coba yang di bawah ini. Nah Kak Sarinda akan sedikit berbeda dari yang ini ya. Ya Kak Sarinda terserah adik-adik. Kalau adik-adik mau seperti ini silakan. Kak Sarinda di sini mau menghias dengan bola-bola.
adik-adik lanjutkan ya. Terus kalau adik-adik mau sampai penuh boleh. Nah oke, sekarang kita akan coba pasang talinya. Ya, kita akan adik-adik dengan menggunakan benang wol boleh, dengan pita boleh, dengan karet gelang boleh. Tapi terlebih dahulu kita akan kasih lubang dulu di paling ujung kiri dan kanan. Kasarinda pakai pita, sekarang Kasarinda mau pasang pitanya ya. Ya, selesai. Nah, sekarang kita pakai ya. Oke, sudah jadi ya. Karena setiap melakukan perkara yang kecil, kita dapat mahkota dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah selesai firman Tuhan, kreativitas. Sekarang kita mau berdoa adik-adik. Kita akan berdoa supaya setiap pelajaran kita hari ini itu boleh meneguhkan kita, boleh kita diberkati oleh Tuhan. Mari adik-adik berikan sikap hati yang berdoa kepada Tuhan saat ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan Allah yang baik, Allah yang sudah menolong memberkati ibadah kami dari awal Tuhan Yesus lewat pujian penyembahan kami, lewat firman Tuhan, bahkan kreativitas Tuhan Yesusku. Kami bersyukur buat Tuhan yang sudah menolong dan memberkati kami. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri Tuhan Yesusku ibadah sekolah minggu saat ini, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada semua adik-adik sekolah minggu saat ini yang sedang Tuhan Yesusku ada di rumah, tidak bisa melakukan aktivitas keluar rumah. Tuhan, turunlah berkat-Mu atas setiap adik-adik sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan Yesusku, supaya ketika mereka ada di rumah, mereka bisa tetap sabar, mereka tetap bisa sukacita Tuhan. Khususnya kami berdoa juga untuk mama dan papa Tuhan, khususnya mereka yang terdampak Tuhan Yesusku, oleh karena situasi Tuhan tidak bisa bekerja di luar rumah Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati, Engkau mencukupkan segala kebutuhan, bahkan Engkau menolong di dalam Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan setiap para orang tua, bahkan beri kesabaran bagi orang tua untuk mengajari adik-adik juga di rumah dengan penuh sukacita Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pertolongan-Mu atas bangsa kami Indonesia juga berlaku. Kami percaya Tuhan Engkau menolong para dokter, perawat Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus ke orang-orang Tuhan yang menangani kesehatan saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Dan kami percaya Tuhan lewat doa-doa kami Tuhan, maka Tuhan Yesusku virus Corona Tuhan segera berlalu dari bangsa kami juga dari dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus kami mematahkan tipu dayamu iblis, kuasa si jahat.
Engkau tidak berkuasa, Engkau tidak bisa mengganggu kehidupan setiap adik-adik sekolah minggu. Segala kelemahan, sakit, penyakit kami patahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami yang sudah Kau berkati, yang sudah Kau tolong. Dan Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami ini dengan sukacita daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman itu tidak, Tuhan Yesusku, tidak berlalu, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus, serta doa-doa yang manis bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Mama dan Papa, itu terus ada dalam hari-hari kehidupan kita. Hari ini sampai besok, sampai nanti Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa lagi. Halo semua teman-teman yang di rumah aja. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan juga. Kita bersama bisa melewati ini semua. Tuhan sayang kita semua. Jangan pernah menyerah dan tetap percaya. Semuanya pasti baik. Kami persembahkan Lagu ini untuk semua anak sekolah minggu. GKI. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan